Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazli Fajarudin dengan NIM 2505120428 dari kelas 2024 TIH. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan sebuah rancangan inovasi teknologi yang tidak hanya menentang secara akademis, tetapi juga membawa misi sosial dan lingkungan yang sangat besar. Pada judul penelitian yang saya ambil ini yaitu adalah rancang bangun aplikasi mobile pendeteksi kesegaran bahan pangan berbasis multimodal large language model guna mereduksi limbah makanan. Penelitian ini saya kembangkan sebagai bentuk nyata kontribusi teknologi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG poin ke-12, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Haleluya. Oke, di sini ada overview yang akan saya bahas. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada solusi, yang keempat ada mengapa saya memilih LLM atau Large Language Model. Terus yang kelima ada arsitektur dari sistem. Terus keenam ada alur algoritma. Terus ke 7 ada prompt engineering, dan ke terakhir itu ada metodologi. Oke, di latar belakang krisis limbah makanan dan tantangan konsumen, di sini kita bahas dulu dari krisis limbah makanan. Kita saat ini tuh sedang menghadapi krisis yang seringkali tidak terlihat di meja makanan kita. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN BRIN, Indonesia menghasilkan limbah makanan atau food loss and waste dalam jumlah yang fantastis, yaitu 14,73 juta ton per tahun. Oke, mari kita terjemahkan angka tersebut ke dalam dampak nyata. Dari sisi ekonomi, inefisiensi akibat limbah makanan ini tuh menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 213 sampai 551 triliun. Itu setiap tahunnya. Nah, angka ini setara dengan hampir 5% dari produk domestik bruto atau PDB kita. Nah, dari sisi lingkungannya sendiri, dampaknya itu jauh lebih mengerikan. Limbah makanan yang membusuk di tempat pembuangan akhirnya menyumbat sekitar 7,29% dari total emisi gas rumah kaca nasional kita. Terus, lalu apa penyumbang utamanya? Mengejutkannya itu 35,2% itu dari limbah ini itu didominasi oleh sektor residensial atau rumah tangga. Artinya limbah ini berasal dari dapur-dapur kita. Setelah ditelah lebih dalam, ada dua akar masalah utama di tingkat konsumen. Pertama, di tindakan konsumen itu tuh, pertama ada misinterpretasi label kadaluarsa. Banyak konsumen yang membuang makanan yang sebenarnya itu masih sangat aman dikonsumsi hanya karena kebingungan membedakan antara label best before dan use by date. Terus yang kedua, ketidakmampuan konsumen modern dalam menilai kesegaran fisik makanan secara akurat. Nah, perubahan warna, tekstur, atau tanda awal dekomposisi mikrobiologis seringkali terabaikan atau justru direspon dengan ketakutan berlebihan yang berujung pada pembuangan makanan. Oke, next pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari latar belakang yang kritis tersebut, penelitian itu tuh merumuskan dua pertanyaan utama yang harus dijawab. Pertama, bagaimana kita merancang sebuah arsitektur aplikasi mobile yang efisien dalam mengintegrasikan teknologi multimodal large language atau LLM untuk mendeteksi kesegaran pangan. Terus yang kedua, bagaimana tingkat akurasi dan efisiensi dari sistem yang kita bangun ini dalam memberikan deteksi dan sekaligus memberikan rekomendasi pengolahannya. Terus apa sih tujuan dari penelitian ini? Ya sangat jelas, itu
yaitu membangun sebuah prototipe aplikasi yang kami mungkin kita namakan SafeBatch ya mungkin. Terus target luaran dari aplikasi ini tuh kita akan menghasilkan aplikasi berskala produksi yang ketahanannya telah tervalidasi. Validasi ini akan dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama itu pengujian fungsional menggunakan metode black box dan evaluasi performa kecerdasan buatannya secara ketat menggunakan conversion matrix. Oke, next yaitu ada solusi intervensi. Lalu seperti apa wujudnya dari solusi intervensi ini? Aplikasi ini tuh didesain sebagai ekosistem tertutup di dapur pengguna. Terdapat fitur manajemen inventaris yang berfungsi untuk melacak siklus hidup bahan pokok harian penggunaan sejak bahan tersebut dibeli. Namun kekuatan utama aplikasi ini tuh terletak pada 3 fitur inti. Yang pertama itu ada pemindaian cerdas. Saya itu menyediakan antarmuka kamera yang melakukan analisis visual secara real time. Pengguna cukup mengarahkan kamera smartphone ke bahan makanan seperti apel, ke daging atau sayuran. Terus skor kesegaran. Sistem akan memberikan klasifikasi prediktif, misalnya segar, mulai layu ataupun tidak layak. Terus hebatnya ini tuh dilengkapi dengan confidence score atau matriks tingkat keyakinan. Misalnya itu 75% yakin kalau ini tuh udah mulai layu, sehingga pengguna tahu seberapa akurat sistem membaca data tersebut. Terus ada asisten Koki AI. Ini adalah fitur intervensi limbah utamanya. Ketika sistem mendeteksi bahan makanan yang sudah hampir rusak atau sudah layu, AI akan otomatis akan memberikan rekomendasi resep modifikasi. Misalnya, apel yang mulai lembek itu tidak perlu kita buang. AI akan langsung memunculkan resep pembuatan mungkin smoothie apple atau slide apple dalam hitungan detik. Oke, nextnya mengapa menggunakan multimodal LLM? Mungkin kita bertanya ya, atau mungkin kalian ada yang tanya, mengapa kita menggunakan multimodal LLM seperti Gemini atau GPT-4o? Bukankah sudah banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan computer vision tradisional seperti CNN atau convolutional neural network atau SSD? Oke, kita bandingkan. Sebenarnya memang model computer vision tradisional seperti arsitektur ResNet 50 itu sudah sangat populer dan sangat mencapai akurasi hingga 96% dalam mengklasifikasi daging atau tanaman. Namun metode tradisional ini memiliki kelemahan besar, yaitu mereka membutuhkan dataset binar yang sangat masif untuk setiap jenis makanan baru, terbatas pada identifikasi bounding space dan sangat kaku. Nah, disinilah multimodal LLM mengubah paradigma. Yang pertama, LLM memiliki kemampuan zero shot detection. Artinya, model ini bisa mengenali anomali pada makanan, misalnya noda hitam pada kulit pisang atau perubahan serat daging, tanpa perlu dilatih dengan dataset spesifik untuk anomali tersebut. Kedua, visualisasi reasoning. LLM tidak hanya melihat, tapi menalar. Ia memahami konteks dekomposisi mikrobiologis yang sedang terjadi pada gambar tersebut. Dan yang ketiga, itu yang paling krusial bagi konsumen awam, adalah keluaran bahasa alami. LLM dapat langsung menghasilkan deskripsi kondisi makanan sekaligus meracik penyelamatan dalam bahasa Indonesia yang natural dan interaktif. Ini tuh tidak bisa dilakukan oleh model CNN konvensional. Oke, selanjutnya ada arsitektur sistem. Memasukkan model AI raksasa ke dalam sebuah smartphone memiliki tantangan komputasi. Oleh karena itu, saya mengusung arsitektur client serverless. Di sisi front end, aplikasi ini dibangun menggunakan framework Flutter. Saya memilih Flutter karena kemampuan dikompilasinya secara ahead of time atau AOT yang memberikan performa gratis tinggi dan mulus di berbagai perangkat Android maupun iOS. Namun, untuk mengirim gambar mentah ke server AI akan membuat aplikasi ini sangat lambat dan boros kuota. Nah, untuk mensiasatinya, saya menambahkan lapisan edge computing tepat di dalam smartphone pengguna. Nah, di sini tuh terjadi pemrosesan gambar. Jadi kompresi ke format WB, terus
redaksi latensi sebelum data itu dikirim melalui REST API berbasis JSON. Nah, di ujung sana itu terdapat cloud infrastruktur berbasis serverless atau backend yang kita. Infrastruktur ini tuh menampung sebuah endpoint API LLM seperti Gemini atau GPT-4o untuk melakukan proses inversi multimodal yang kompleks. Oke, selanjutnya ada algoritma hybrid. Untuk lebih jelasnya, mari kita bedah alur algoritma yang kami gunakan menggunakan algoritma hybrid, gabungan antara komputasi lokal on device dan awan atau cloud, yang terdiri dari 4 fase. Fase pertama itu deteksi objek lokal. Saat kamera menyala, teknologi Google ML Kit langsung menyeleksi dan memotong area gambar atau auto crop secara otomatis di perangkat lokal. Ini tuh memastikan fokus gambar hanya pada objek makanan, bukan latar belakang dapur pengguna. Terus fase kedua itu normalisasi citra. Gambar yang dipotong, resolusinya diredaksi untuk menghemat bandwidth. Namun kompresi ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghilangkan detail biokimiawi penting seperti tekstur, warna, dan noda busukan. Oke, di fase ketiga ada multimodal inference. Gambar terfokus ini kemudian dikirim ke cloud MLLM untuk menjalani analisis dekomposisi tingkat lanjut. Tingkat lanjut. Di fase 4-nya itu parsing terstruktur. Di fase terakhir ini UI Flutter akan menerima respon dari server, menerjemahkan dan langsung menampilkan kepada pengguna. Nah, agar tidak terjadi error, respon ini hanya diterima dalam format JSON murni. Oke, selanjutnya ada rekayasa prompt atau prompting engineering. Kalau kita berbicara tentang menerima respon JSON murni, ini adalah salah satu tantangan terbesar saat menggunakan generatif AI. AI seringkali berhalusinasi atau memberikan jawaban bertele-tele. Nah, untuk mengatasi hal ini, kami menerapkan kontrol prompt engineering yang sangat ketat. Kami melakukan role injection, di mana kami memprogram sistem prompt agar AI menetapkan personanya secara kaku sebagai seorang pakar teknologi pangan dan mikrobiologi. Lalu kami memberlakukan constraint formatting. Kami mewajibkan, saya mewajibkan output AI hanya dalam bentuk JSON murni. Terus saya itu memblokir semua narasi bahasa natural untuk tambahan format Markdown. Selanjutnya adalah parameter ekstraksi. Saya mengunci data struktur yang wajib dikeluarkan oleh AI, yaitu jenis bahan, status kesegaran, confidence score atau skor keyakinan, dan resep dan juga resep. Terus yang terakhir itu ada untuk mencegah crash pada aplikasi seluler. Saya menggunakan sistem parsing berbasis dari yang bersifat type safe untuk memvalidasi struktur data otomatis secara presisi. Oke, mungkin selanjutnya itu kesimpulan dan dampak SDGs. Sebagai kesimpulannya, penelitian itu memberikan 2 kontribusi yang sangat esensial bagi kemajuan bangsa. Secara kontribusi akademis, penelitian ini menjadi pembuktian bahwa integrasi arsitektur Edge Cloud MLLM pada aplikasi mobile yang berkinerja tinggi dapat diimplementasikan secara efisien dan presisi. Nah, ini tuh membuka jalan bagi penelitian computer vision tingkat lanjut di Indonesia dengan menggunakan infrastruktur model Frontier. Namun, jauh lebih penting adalah kontribusi sosialnya. Aplikasi ini bukan sekedar tugas akhir atau tugas metodologi penelitian. Ini adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat satu rumah tangga pada satu waktu untuk memangkas food waste melalui intervensi teknologi prediktif harian tempat di dapur mereka. Dengan membantu masyarakat menyelamatkan apel yang hampir layu atau mencegah pembuangan daging yang sebenarnya masih segar, kita secara nyata mendukung perwujudan Sustainable Development Goals atau SDG poin ke-12. Kita melindungi ekonomi keluarga, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memastikan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Fadil Faiz Fajaruddin, pamit undur diri.